Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairu liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal khutbah, khatib berpesan dan berwasiat, khususnya bagi khatib pribadi, umumnya bagi jamaah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun terasa berat dan malas dirasa oleh kita. Dan kita mencoba untuk meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun hal itu sangat kita cintai dan sangat kita sukai. Serta kita tingkatkan rasa syukur dan sabar kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijanjikan sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat dan salam hanya tercurah kepada pemimpin umat Islam, penersang kemusyrikan, penghapus kezaliman, pembawa kedamaian, rahmatan lil alamin. Beliaulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat musma' dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan membawakan satu tema, yaitu dunia adalah kehidupan sementara. Sebagai landasan khutbah, khatib sampaikan satu firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairu liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad bahwa kehidupan dunia ini adalah kecil, sempit dan singkat, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya sedikit pun. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu bergulir terasa cepat. Tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menghentikannya. Tiba-tiba kita pun sudah akan meninggalkan tahun 2021. Usia kita semakin bertambah
dan kita pun sudah mulai menua, dan pada akhirnya kelak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh dunia ini sangat singkat. Dunia ini sangat sempit. Perjalanan kita di dunia ini serasa sangat-sangat singkat, dari hari ke hari, dari menit, terus terasa oleh kita kehidupan dunia ini sangat singkat dan cepat. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di dunia yang singkat dan sempit ini, di dunia yang sementara ini? Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan agar kita hidup di dunia yang sempit, yang sementara ini, hidupnya bermanfaat, hidupnya beruntung. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 amalan terbaik yang dicintai oleh Allah untuk mengisi hidup di dunia yang sementara ini. Apa 3 amalan terbaik tersebut? Amalan terbaik yang pertama yaitu muhasabah, yaitu banyak-banyak kita menghisab diri, banyak-banyak kita mengkoreksi diri, banyak-banyak kita mengevaluasi diri atas perjalanan hidup yang sudah kita lewati selama ini. Kira-kira banyak taatnya kepada Allah atau banyak ingkarnya? Perjalanan hidup yang sudah kita lewati ini kira-kira banyak taatnya apa banyak ingkarnya kepada Allah? Banyak syukurnya apa banyak kufurnya? Banyak kebaikannya apa banyak keburukannya? Bermuhasabahlah kita di dalam hari-hari yang kita lewati ini. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ibda binafsi." Koreksilah dirimu, hisablah dirimu, evaluasilah dirimu. Kemudian Umar bin Khattab pun pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhassab." Hisablah dirimu, koreksilah dirimu wahai manusia sebelum engkau dihisab oleh Sang Maha Penghisab. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apa manfaatnya muhasabah? Apa pentingnya bermuhasabah? Apa manfaatnya muhasabah? Apa pentingnya muhasabah di dalam kehidupan sehari-hari yang singkat ini? Maka jawabannya ada 4. Yang pertama, bermuhasabah akan membuat hidup manusia selamat di dunia bahkan kelak di akhirat. Yang kedua, bermuhasabah agar hidup manusia selalu berwaspada. Yang ketiga, bermuhasabah itu agar manusia tidak jatuh pada lubang yang sama dan tidak akan mengalami kegagalan yang sama di dalam kehidupannya. Dan yang keempat, bermuhasabah itu adalah untuk mencari tahu di mana letak kesalahan dan kekurangan selama ini, baik di dalam urusan karir, urusan kerja,
yang serasa jatuh lagi, gagal lagi. Baik pula dalam urusan rumah tangga yang gagal lagi. Lebih-lebih urusan di dalam agama yang terasa hari demi hari keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah tidak pernah bertambah, bahkan sebaliknya selalu berkurang. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah manfaatnya bermuhasabah, inilah pentingnya bermuhasabah, mengevaluasi diri, mengkoreksi diri di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Maka setelah tahu kelemahan dan kekurangannya, maka cepat-cepat diperbaiki oleh kita agar kegagalan itu jangan terulang. Bila sudah tahu bagus, bila sudah baik, maka istiqomahlah dengan kebaikan dan bagus tersebut. Agar apa? Agar kebaikan dan kebagusan tersebut terpelihara sampai akhir hayat kita. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan terbaik yang kedua untuk mengisi hidup di dunia yang singkat dan sementara ini adalah muraqabah. Setelah bermuhasabah, maka langkah yang kedua adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Yaitu kita selalu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara banyak-banyak beribadah kepada Allah, banyak-banyak mengerjakan amal soleh, banyak-banyak beristighfar kepada Allah di dalam kehidupan sehari-hari di mana kita tinggal di dunia yang singkat dan sementara. Agar apa? Agar kita menjadi manusia yang bermanfaat, agar kita menjadi manusia yang berkualitas, agar kita menjadi manusia yang beruntung. Maka bermuraqabahlah, mendekatkan dirilah kita kepada Allah di hari-hari yang sempit ini. Agar apa? Agar kita diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang taat, hamba yang mencintai Tuhannya. Bahkan Allah pun akan mencintai hamba itu. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah jamaah bahwa tujuan hidup orang yang beriman di dunia ini adalah tidak lain dan tidak bukan. Tujuan hidup orang yang beriman di dunia ini adalah ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali untuk beribadah kepada. Tujuan utama hidup orang yang beriman adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segeralah banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kerjakanlah perintah-perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kerjakanlah kebaikan-kebaikan meskipun itu kecil dan remeh, namun terus dipelihara oleh kita. Karena Allah cinta kepada amalan-amalan yang kecil, tapi rutin kita kerjakan dan kita pelihara. Kemudian berusaha untuk banyak-banyak mengumpulkan pahala di dalam hidup kita ini. Untuk apa? Untuk bekal kelak kita di akhirat. Untuk apa? Untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Karena kita akan menuju ke alam keabadian, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang dimaksud dengan muraqabah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak amal soleh, dan memperbanyak taubat dan istighfar, agar kelak bila datang azal menjemput kita, maka kita sudah siap. Kita sudah siap dipanggil oleh Allah dalam keadaan
bukan dalam keadaan maksiat, bukan dalam keadaan sia-sia. Apalagi hidup di dunia yang sementara ini. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan terbaik yang ketiga yang terakhir untuk mengisi hidup di dunia yang sementara ini adalah murabata. Apa murabata? Murabata itu artinya adalah kita berusaha untuk mengendalikan diri kita dengan taat dan sabar agar kita jangan mendekati kemaksiatan dan dosa. Murabata, menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat dan dosa di dalam hidup kita yang singkat dan sementara ini. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 balasan yang akan Allah timpakan kepada orang yang berbuat maksiat dan dosa, kepada orang yang selalu berbuat keburukan-keburukan di dunia. Apa 3 balasan dari Allah tersebut? Yang pertama balasannya adalah orang yang suka berbuat maksiat dan dosa dan berbuat keburukan-keburukan, maka dia akan dapat murka Allah dan siksa Allah kelak di akhirat. Allah murka kepada hambanya yang mengaku beriman kepada Allah, percaya adanya hari akhir, tapi masih gemar berbuat maksiat dan dosa, masih gemar berbuat keburukan-keburukan. Allah murka dan kelak akan disiksa Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang kedua bagi orang yang gemar berbuat maksiat dan dosa, orang yang gemar melakukan keburukan-keburukan, maka dia akan membuat citra aib, citra buruk untuk keluarga. Di samping dia berdosa kepada Allah, kelak akan disiksa oleh Allah, dia membuat aib dan citra buruk bagi keluarganya, bagi anak istrinya, akibat dari perbuatan buruk dan dosa yang dilakukan olehnya. Siapa dia? Oh, dia istrinya sang pembunuh. Suaminya pembunuh istrinya menjadi aib. Siapa dia? Oh, dia anaknya gembong teroris. Bapaknya gembong teroris, citra buruk kena terhadap anaknya. Siapa dia? Oh, dia cucunya gembong narkoba. Kakeknya gembong narkoba, maka cucunya kena aib, keburukan dari kakek. Inilah balasan yang kedua dari Allah. Siapa orangnya yang gemar berbuat maksiat dan dosa, siapa orangnya yang gemar berbuat keburukan, maka dia akan meninggalkan aib dan citra buruk bagi keluarga. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang ketiga bagi orang yang gemar berbuat maksiat dan dosa, gemar berbuat keburukan-keburukan, maka perbuatan maksiat dan dosa dan keburukan-keburukan tersebut sesungguhnya akan menghantarkan dia kepada kematian su'ul khotimah, kematian yang buruk dan hina. Mengapa kematian buruk dan hina? Karena dia meninggal dalam keadaan berbuat maksiat dan dosa. Mengapa buruk dan hina? Karena dia meninggal belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa setumpuk dosa yang belum pernah ditobati oleh orang tersebut. Maka kelak orang tersebut di akhirat akan tertutup malu di hadapan Allah, dia akan merugi dan menyesal. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran ringkas dari tema kita, dunia adalah kehidupan sementara. Dan itulah amalan-amalan terbaik untuk mengisi hidup di dunia yang sementara ini. Yang pertama adalah muhasabah, yang kedua adalah muraqabah, dan yang ketiga adalah muraqabah. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing dan melindungi kehidupan kita yang sementara ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk dapat mengamalkan, mengerjakan 3 amalan terbaik tersebut. Dan mudah-mudahan kematian kita kematian dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani